habisnya dari Bali. Senang ya ketemu teman dari Bali soalnya. Oh, Dewa Ganesha, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua teman-temannya Furi di Nusantara. Ya, di episode kali ini ada yang menarik karena belum mulai udah ada yang mulai duluan ya. Padahal belum prepare nih, belum persiapan apa-apa. Ya, alhamdulillah Mami Furi kedatangan tamu yang hobinya sama, seneng ziarah ya. Kayaknya happy deh gitu kalau kita bicara tentang makam, tentang ziarah. Teh Feni Rahma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, tadi teh kumaha kok tiba-tiba jadi nari di sini? Itu dia. Jadi pas aku naik tangga tuh, emang udah ada yang terasa kan mau interaksi, mau masuk tuh. Tapi kan ya kita niatnya mau datang ke sini kita mau podcast. Iya. Kita bukan mau interaksi atau apalagi penelusuran, nggak kan memang pekerjaannya istilahnya konsep awal niatnya nggak seperti itu. Betul. Tapi kok ini kok kuat banget, mau masuk aku tahan-tahan, udah menjalar tuh, udah sampai kaki, udah sampai betis, udah sampai sini nih. Iya. Ya Allah, terus kayak anak kecil gitu, Allah kayak manja, mau gitu, mau gitu, kayak nggak bisa ditolak. Nah aku kan penyayang anak kecil. Iya. Sama anak kecil tuh nggak bisa nolak lah istilahnya kayak gitu. Mungkin ya karena aku juga punya anak di rumah gitu ya. Ya karena semakin aku tahan, semakin dia tuh kayak ngerayu gitu loh. Iya. Nah akhirnya terjadilah tadi seperti itu. Iya. Tapi dia memang pengen memperkenalkan aja sih Kak Furi, nggak dengan konotasi yang negatif atau jahat, nggak. Tapi ada lucunya, jadi tadi tuh kalau ke anak-anak yang bule, naon eta teh bukan temen gitu. Dia itu ini loh, dia itu pertama emang mau ngeliatin ke Kak Furi nih loh, aku kayak anak kecil gini loh, Iya. mama aku tuh bisa ini loh, aku bisa nari gitu kan, iya. terus disamain nama itu nggak mau, enggak loh aku paling keren gitu. Oh, tapi pas ketemu sama Rangde, Iya, langsung dia begini Dia hormat begini ini ya, sama hormat. ini sama Rangde, patung apa? Ya pakai Ganesha. sama patung, sama Ganesha, gambarnya gambar Dewa Ganesha, Ganesha, Dewa Ganesha. gitu. Itu aku pun ngerasain rasa hormat. Tiba-tiba tuh aku ngerasain rasa hormat dan sikapnya dia yang tadinya ya gimana ya? Cicilan itu pas ngeliat ini dia langsung diam, tahu adabnya, tahu kromonya gitu loh. Nah, itu yang aku buat salut tuh, aku bilang dia baik ya karena memang nggak ada unsur negatifnya. Itu baik yang itu. Iya. Itu kan di depan penuh ya Teh ya. Jadi nanti kalau Teteh ada yang mau dibawa pulang, bawa aja. Gitu. Jadi ari backgroundnya Teh Feni tuh apa sebenarnya nih? Aku tuh ya memang kan dari kecil ya, dari kecil tuh memang kalau kata mama, ya memang udah agak aneh nih anak. Dari di kandungan malah udah agak banyak yang aneh-aneh. Contohnya waktu lagi hamilin aku tuh kan di depan rumah itu ada pohon mangga. Kan kalau pohon mangga itu kan musiman ya. Betul. Berbuahnya. Nah ketika mau selamatan aku 7 bulan, itu dia berbuah dan nggak berhenti sampai aku lahir. Jadi sekitar tuh dapat berkahnya, dapat buah-buahnya itu dibagi-bagiin tetangga karena banyak sekali.
berbuahnya. Nah itu mama udah ngerasain satu. Terus kedua, aku nggak kedeteksi jenis kelaminnya. Dari awal USG. Sampai akhirnya karena dilihat pembawaannya seperti laki-laki, aku disiapin namanya laki, namanya Valentino. Oh, Valentino, keren ya namanya ya. Jadi kenapa Valentino? Papa itu apa ya, suka sama penulis buku dari Itali kalau nggak salah ya. Nah dia suka baca, papa tuh almarhum. Jadi nanti kalau anakku laki-laki aku kasih nama Valentino. Ini kayaknya laki-laki nih. Bapaknya sendiri aja nggak bisa ngedeteksi. Iya. Gitu ya. Nah terus akhirnya pas lahir ternyata perempuan, ya Tuhan, kata mama. Langsung papa yang kasih nama karena Valen, ya udah Veni lah. Veni dari diambil dari, kalau itu kan Fanny ya, diambil dari bahasa itu juga, bahwa artinya kan happy, bahagia, ceria lah, inti seperti itu gitu. Dari situ tuh udah mulai. Nah dari step-step itu sampai ada kejadian, Kak. Aku dulu tinggal di Kemanggisan di Selipi. Ya. Nah itu tuh kamar, jadi aku hanya tinggal bertiga. Tapi kamarnya tuh banyak yang kosong, Kak. Jadi kita ada 9 kamar. Nah, aku tuh tidur di kamar yang tengah. Dari ruang tengah ke dapur tuh kan cukup jauh. Biasanya aku tuh masih usia 9 bulan, Kak. 9 bulan itu biasanya aku jam 12 siang tuh pasti aku bangun dan lapar, kata mama. Kok ini sampai jam 12:30 dia nggak nangis-nangis gitu. Mama lagi di dapur, Kak. Terus akhirnya mama penasaran, ini anak kok belum bangun-bangun ya? Disamperin lah mama ke kamar. Ternyata aku lagi dililit ular. Umur 9 bulan? Iya. Ular beneran? Kayaknya sih enggak, karena kata Pak Haji bukan. Jadi, tapi kalau dilihat di kasat mata, Pak Haji pun ngelihat, semua ngelihat. Karena mama minta tolong tetangga. Minta tolong tetangga. Ularnya itu sebesar paha orang dewasa. Warnanya gold, kuning, putih. Tapi ada kayak mahkota kecil di situ. Nah, terus akhirnya mama kan ya namanya seorang perempuan. Jadi aku ini bayi, ini aku dilingkarin gini, Kak. Tapi nggak dililit, nggak disakitin gitu. Aku malah ketawa-ketawa kayak main. Kayak dikasih main, kalau bayi tuh dikasih main gitu terus ketawa-ketawa happy. Dan ular itu pun nggak nyakitin aku, nggak. Nah, akhirnya karena dilihat tidak menyakiti aku, mama keluar minta tolong tetangga sebelah, Pak Haji. Kebetulan memang beliau itu bisa. Dipanggil lah Pak Haji bawa tukangnya gitu kan. Datang ke rumah. Pak Haji kaget, kata mama. Ketika mau dibunuh sama si tukang itu, Pak Haji larang, jangan dibunuh. Nah, Pak Haji ngusir, tapi dengan kata mama tuh dengan tatapannya aja. Akhirnya dia jalan keluar. Nggak dibunuh, nggak diapa, akhirnya keluar sendiri gitu kan. Pas mama tanya, kenapa nggak dibunuh gitu kan. Terus kata Pak Haji, dia nggak nyakitin anak kamu. Dia ajak main anak kamu. Itu kan mainannya kan orang kucing gitu ya. Nggak ular segede paha juga gitu. Cuman ada mahkotanya. Ada. Jadi nah itu bisa ini ya. Nah terus makanya mama nggak berani ngebunuh, dan si tukang itu untungnya ada Pak Haji. Jadi kalau emosinya si tukang bangunan itu pasti akan dibunuh ya. Betul. Nah ini langsung dilarang, jangan. Akhirnya Pak Haji ngomong dengan tatapannya, mama nggak tahu bicaranya apa, bacaannya juga mama nggak tahu. Dia pergi, Kak, jalan aja keluar. Dia tahu pintu rumah di mana. Keluar jalan di situ, udah Pak Haji udah langsung suruh mama gendong, udah nggak tahu Pak Haji di luar gimana. Nah semenjak itu aku paling suka ular. Aku paling suka binatang tuh ular. Paling suka ular, kucing. Harus ke Tanah Lot berarti. Udah ketemu ular poleng belum? Aku pernah hilang di situ. Di Tanah Lot? Iya. Kok bisa, umur berapa? Waktu aku masih kuliah ya, itu sekitar tahun 2024. 2004. 2004 terus ngilang di Tanah Lot. Pernah. Mau aku ceritain? Boleh. Gara-gara naon kok bisa hilang di Tanah Lot? Ya karena ya itu dia, makanya kan sudah mulai ada keanehan tuh dari kecil, tapi kan bertahap, Kak, gitu kan. Nah ceritanya aku ke Tanah Lot itu sekeluarga. Aku pisah dari rombongan. Aku tuh suka ngeliat lukisan. Aku tuh suka lukisan. Niatnya mau beli lukisan, tapi kan nggak, kalau pakai bingkainya kan susah. Jadi aku mau yang digulung aja tuh, Kak, kan ada kan ya gitu. Aku lagi jari-jari jalan menikmati sampai ke suatu titik tuh yang langsung hamparan laut ya.
Aku lihat Kak, ini kan udah dihamparin pinggir sana, aku lihat ada gua. Iya. Ya, aku lihat ada gua, aku masuk Kak. Aku masuk ke gua gitu ya. Aku lihat bapak-bapak ya dengan wajah yang sangat bijak gitu ya, seperti resi lah. Terus aku dicipratkan air suci, didoakan gitu kan, didoakan. Nah lalu di situ aku lihat ular Kak, ular. Aku lihat ular, terus tapi aku lihat trisula. Oh, di atas ularnya? Apa di sekitaran ular itunya, olengnya? Ular di sini nih Kak nih. Ini di sebelah. Di sini. Nah aku lihat di situ ularnya tuh bagus banget ya. Aku lihat ular di situ, terus aku tanya kan, aku manggilnya saat itu Resi karena hatiku ya aku masih lagi, pikiranku semua orang melihat itu. Aku masuk ke dalam gua itu gitu kan. Jadi aku manggilnya Resi gitu, aku rasa hormatku. Itu apa? Itu ular apa? Tapi dia nggak mau menjelaskan ke aku. Nah, cuma Kak, dalam hatiku gini, nggak tahu ya, saat itu namanya aku masih remaja, apa perasaanku, apa hatiku, atau aku nggak ngerti, aku ngerasa ada energi kayak siwa gitu loh. Energinya ya. Aku ngerasa itu. Karena aku pun ya istilahnya ya menghormati, aku tuh menghormati semua yang ada di alam semesta. Karena kita kan tidak pernah tahu yang namanya dunia goib itu kan luas. Betul. Nggak bisa kita ukur dengan kasat mata kita gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi sebagai manusia ya yang banyak kelemahan, banyak ketidaksempurnaan, ya lebih baik kita menghormati tatanan yang ada gitu. Nah aku dari kecil tuh udah terprotek tuh seperti itu untuk menghormati itu. Nah ketika itu aku didoain Kak, aku dijak masuk ke dalam. Ke dalam gua? Kak, jadi makin dalam tuh gua. Aku ke dalam gitu sama si Resi itu, ternyata di dalam ada lagi, aku diantar lagi. Nah disitulah ada sosok, ya aku nggak tahu ya saat itu karena aku masih muda banget. Ratu, seorang perempuan, cantik, dan tuh dia duduk di situ, duduk di bangku kayak emas kayak gitu, dia ada di situ. Pakai baju apa itu? Saat itu yang aku lihat beliau itu kayak pakai baju Bali gitu loh Kak, kayak pakai baju Bali yang apa yang kayak kemben gitu loh Kak, pakai kemben kayak baju Bali gitu tapi pakai mahkota. Di situ, nah pas ketika aku ngeliat di situ, ya aku salam ya, namanya kita adab ya Kak. Ya ketemu orang tua, ketemu yang seperti itu, ya aku salam gini Kak, aku salam terus kayak gitu, udah. Pas ketika itu aku udah ternyata kata mama, nih aku balik ke yang dunia yang di luar nih, ibuku, omku yang nunggu aku hilang dari jam 12 sampai jam 6 sore. Berarti udah selama 6 jam? Iya. Dan gak sadar itu? Ya nggak sadar, aku ngerasa aku di dalam goa, aku didoain, aku disuruh duduk kayak di apa sih, kayak disenengin gitu. Aku ngeliat trisula gitu, aku ngeliat apa sih kayak arca apa, aku lupa Kak, ngeliat kayak arca gitu, tapi bentuknya tuh kayak candi gitu loh Kak. Di situ jadi lebih ke penglihatan manusiaku kayak pernik-pernik budaya Bali. Yang aku lihat seperti itu. Nah, aku pengen ceritanya gini. Jadi pas aku ke Bali, aku sempat ngucap. Ngucap gimana? Kok aku di Bali kayak nggak ngerasa di Bali ya? Kayak ngerasanya kayak di mana gitu? Iya, karena nggak ada unsur kurang Balinya gitu. Karena kelamaan di dalam villa. Aku tuh pengen cepet-cepet, yuk kita explore gitu loh. Jadi ini kelamaan di dalam villa, ketawa-ketawa, jadi aku bete sendiri gitu loh. Namanya anak muda, aku ngucap seperti itu, kok kayak nggak di Bali ya aku ya. Nah, akhirnya bener-bener dipertemukan dengan mungkin ya kalau dibilang di sana Ida Betari. Jadi dewa penunggu yang ada di Tanah Lot, Ida Betarinya. Kalau Ida Betara itu kan yang dewa yang pria, kalau Ida Betari itu
dewa yang wanita, dan beliau itu memang tidak semua orang bisa ngelihat loh. Meskipun orang yang pengen, ada orang-orang yang serius, orang-orang yang pengen ritual ke Tanah Lot, pokoknya gimana caranya aku haturan apa bawa ini bawa itu supaya beliaunya mau muncul, dan tidak semua orang beliau mau muncul. Oh ya Tuhan. Berarti ternyata beruntung. Alhamdulillah. Gelis pisan kan? Sangat ya Allah. Nah terus udah nih, aku keluar juga. Aku ya keluar aja kayak dari goa. Keluar, aku ya memang perasaan aku tidak ada perasaan aku di dunia apa. Aku masih ngerasa aku lagi jalan-jalan, lagi explore aja, itu aja gitu loh. Aku keluar langsung itu, aku ke tempat mama lagi di pinggiran gitu kan. Ngeliat aku tuh kayak ngeliat keluarga aku tuh kayak ngeliat, ya Allah nih anak kemana aja gitu. Aku bingung kan, kenapa sih aku gitu? Kamu tuh kemana aja dicari-cariin, kita muter-muter setanah lot ini nggak ketemu. Apa sih? Aku bilang gitu, apaan sih Om? Aku bilang, aku tuh ke dalam goa, di situ tuh ada goa, bagus loh tempatnya, yuk ke sana yuk. Aku bilang gitu. Dan pada saat ditunjukin udah nggak ada goanya? Ya Allah Kak, jadi gini, kalau kita mau menuju ke sana kita harus nyebrang lautan dulu. Di situ ada kayak karang di situ baru. Ya Allah. Sampai omku ngomong gini, Feni kamu goa mana? Itu! Nggak mungkin, ini kan laut, kamu lihat sini. Enggak, tadi tuh ada jalanan Om. Aku bilang itu ada jalanan, tadi aku lewat situ. Nggak bisa Feni, kalau kamu mau lewat ke situ, kamu harus nyebrang laut dulu di sini. Kamu tuh dari jam 12 kita nyari, nah ini baru, jadi dipulanginnya itu sebelum maghrib. Jadi udah mulai matahari terbenam, baik beliau, aku dipulangin sebelum maghrib, tapi aku didoain dulu sama yang resi itu, gitu kan. Nah, aku cerita ke mama, aku cerita ke semuanya ya, karena mamaku udah tahu aku aneh dari perut. Jadi udah biasa. Udah biasa. Jadi kata mama, ya udah alhamdulillah, yang penting pulang. Yang penting kembali, ya udah nggak apa-apa. Yang penting pada baik kan sama kamu. Baik mah, tapi bener baru aku ngerasa aku di Bali. Ya salah sendiri, kenapa datang-datang nggak langsung explore, kelamaan di villa kan. Aku ini namanya masih remaja, ya apaan sih namanya kita ke Bali gitu. Di dalam villa lama-lama mau ngapain juga gitu. Tapi kalau Kak Furi itu kan sebenarnya sangat tertarik banget sama sosok Feni itu karena seneng ziarah. Apalagi kalau Kak Feni mah kan tiasa medium sih ya juga tadi, jadi seru gitu. Kalau Mami Furi kan enggak gitu, jadi bisa menceritakan gitu. Nah, balik lagi ke masa-masa sebelumnya yang kamu tuh sebenarnya unik ya, kita bilangnya anak-anak indigo tuh unik. Mulai sadar bahwa diri sendiri itu unik dan mulai, oh iya saya kayaknya nggak boleh kesana deh, nanti takut terjadi sesuatu, itu umur berapa tuh? Menjelang mau nikah. Oh, menjelang mau nikah, berarti di atas 20? 24. Baru Okay. menyadari bahwa hakikatnya diri itu inginnya seperti apa, maunya seperti apa, dan apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak boleh aku lakukan gitu. Itu aku baru menyadari, karena mungkin sudah matang ya secara psikologi, kedewasaan juga sudah mulai terbentuk. Kalau yang kemarin cerita di Bali kan memang itu proses aku masih kuliah, masih juga dalam pencarian. Jadi waktu aku mau nikah ya Kak, aku memang kan kenal sama laki-laki ini lama ya. Tapi sepanjang aku berkenalan dengan beliau itu, ya maaf aja, aku mau ingin menumbuhkan perasaan itu susah sekali. Itu udah kenal selama berapa tahun? 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun lumayan lama ya? Iya. Tapi tetap setia sama dia, berusaha gitu? Tetap, karena dia juga perjuangannya juga ingin menikah denganku juga, ya aku lihat ada perjuangan gitu, orang tuanya juga baik gitu ya, adiknya juga baik gitu ya. Teman akunya ini ngerasa kok perasaan aku ya bukan kosong ya, kayaknya tertujunya bukan untuk asmara perasaanku Kak. Jadi Allah menitipkan rasa cinta itu bukan rasa yang asmara-asmara pada umumnya. Jadi aku nggak ngerasakan feel itu gitu loh Kak. Nah, aku pikir mungkin ya udahlah, memang takdirku seperti ini, aku bilang gitu kan. Dan dia udah nungguin pas 1/2 tahun sampai aku lulus kuliah. Ya aku kan nggak gimana ya kalau misalnya gitu iyalah ya. Kak gitu kan, dan pamali juga. Kan kalau perempuan kalau udah dilamar kan katanya juga tidak boleh menolak.
Seperti itu. Nah akhirnya udah kita diterima, maksudnya kita terima menjadi keluarga kita. Aku menerima dia menjadi suami aku. Sebelum itu aku izin, aku pergi ke eyang aku di Jawa. Aku minta izin Kak. Jadi kita itu boleh pakai gelar ketika nikah. Sebelumnya gelar dari keluarga nggak dipakai? Nggak pernah, nggak pernah. Mau aku gelar dari kuliah kayak secara duniawi, mau gelar itu aku nggak pernah pakai itu gitu loh. Terutama gelar yang keraton ini kita nggak pernah pakai karena eyang sendiri pun sudah menutup akses ke sana karena biar belajar jadi manusia. Intinya seperti itu, jangan akunya dulu yang keluar, biar ada rasa empati. Maksud eyang sih bagus gitu. Iya. Nah terus aku ke sana, aku minta izin mau pakai gelar sama mau pakai basahan Kak, yang Solo basahan yang kemben. Kemben. Nah aku minta eyang itu mimpin acara pernikahan aku, gitu Kak, mewakili. Sampai di sana, eyang langsung bilang, Nduk, dia bukan jodohmu. Baru juga mau izin udah dibilang bukan jodoh. Jadi gimana jadi nikahnya? Ya aku ya kan orangnya apa adanya aku tuh ya. Aku bilang ini, Mbah, mau gimana nggak jodoh Mbah? Bilang gitu kan. Dia nggak kuat bopongmu Nduk. Kamu akan jadi janda muda. Ih, serem banget ya. Boro-boro mau minta restu langsung gitu. Terus aku bilang, hah? Ya aku pikiran gini. Ya udahlah Mbah, ya udahlah Yang. Undangan juga sudah kesebar. Iya. Aku mau akhirnya juga udah nggak bisa. 2 minggu lagi. Akhirnya tetaplah nikah. Tetap terjadi. Terus tapi resikonya aku cerai. Janda muda. Nah, aku udah pasrah Kak saat itu. Kalau memang udah jalannya Tuhan seperti itu, aku udah pasrah. Akhirnya benar aja, aku bercerai sama dia. Pernikahanku hanya 5 bulan. Selesai aku melahirkan, baru kita sidang. Ntar dulu, berarti waktu masih hamil udah pisah? Udah pisah, dinyatakan hamil, positif hamil, aku udah pisah rumah. Itu yang memutuskan untuk minta pisah duluan? Ada masalah, tiba-tiba aja ada masalah. Dia berubah sikap dari yang romantis. Wah, berubah sikap. Nah, sampai gini loh Kak, jadi dia pun juga berguru. Oh, dia punya guru spiritual. Iya, dia punya guru spiritual. Nah, dia terlalu mendengarkan guru spiritualnya. Guru spiritualnya bilang bahwa istrimu tuh auranya terlalu tinggi. Tinggian istrimu daripada dirimu, intinya seperti itu. Tapi iya loh, tadi waktu ketemu kita pas datang, kan yang ada di bayanganku muka Feni yang aku lihat kan. Pas muncul, nah sebelah sini mah Ibu Ratu. Yang sebelah kanannya udah beda lagi. Itu memang kayak gitu ya? Iya Kak. Ya, jadi kakak nanti perempuan, Kak. Pernah ada yang melihat aku laki-laki. Oh gitu? Ya ampun. Tergantung gitu kan. Tapi biasanya kalau yang laki-laki itu, kalau yang laki-laki keluar biasanya ada yang niat buruk tuh, dalam arti kata ada laki-laki yang mau niat buruk ke aku, ntar yang keluar laki-laki. Jadi dia ngeliat aku kayak laki-laki aja kan, jadi nggak suka ya. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi emang bener sih katanya orang spiritual teh susah jodohnya. Bener ya. Kenapa aku bilang bener Kak? Kakak boleh di review semua. Kita itu harus yang sefrekuensi. Nah, masalah frekuensi, masalah energi itu kan lillahi ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Betul. Kita secara human ngerasa, wah saya cocok nih sama dia nih. Udah bener nih. Atau kita hanya memandang dia dari segi materi. Oh dia mapan, dia punya penghasilan, bisalah dia ngidupin saya. Oh dia seorang pengusaha, dia seorang bos, pemimpin. Belum tentu. Ternyata yang dibutuhkan adalah sefrekuensi, seenergi. Saya baru menemukan jawaban itu setelah jauh saya bercerai. Pantas aja si dukun ngomong, si mantanku itu ngomong bahwa auranya tuh tinggian istrimu. Jadi harus dimandiin nih istrimu, dipendem auranya. Dipendem? Iya, aura dipendem, itu kan dari Allah. Iya, betul. Cara mendemnya kayak gimana? Ini agak-agak lucu sih. Emang nggak tahu tuh dukunnya nemu di mana ya. Jadi aku dikirimin air tiap minggu suruh mandi. Karena aku
kalau dia menawarkan aku mandi, aku tidak mau dong. Loh, Iya. Anda siapa? Berani memerintahkan saya mandi gitu kan? Aku tidak mau mandi nih Kak, aku nggak mandi gitu kan. Tapi aku dikirimin air tiap minggu. Suami ngasih mandi. Maksudnya biar nurunin aura aku. Oke. Kalau dia pintar saat itu, manfaatin aku buat karir, buat rezeki, buat apa aja aku juga rela kok dimanfaatin, namanya udah suami istri. Betul. Ya kan, buat naik apa, kayak naik pangkat, naik jabatan apa gitu. Silakan aja. Tapi jangan menutup yang ada dalam diriku, ya pasti yang di atas marah atuh. Mungkin dia masih punya ego sebagai seorang laki-laki, kayak gua nggak bisa nih, gua cowok. Iya, betul. Gengsi gitu kalau minta tolong kayak gitu. Betul. Dimandiin Kak. Kak bilang, ya Allah, aku bilang itu. Aku hanya, ya Allah aku berlindung padamu, aku hanya ingin hormati suamiku tanpa ada pertengkaran dan berantem. Aku nggak tahu nih airnya apa ya Allah, tapi tolong lindungi aku bila air ini membahayakan aku. Aku mandi aja santai. Jadi happy lah ya. Happy aja, happy suami. Aku nggak berantem sama suami, aku nggak itu, aku mandi aja. Nggak ngaruh. Gak ngaruh kan? Ya nggak ngaruh. Tapi itu selama berapa minggu tuh dijalankan dan tetap mandi? Ya Allah Teh, itu aduh berbulan, selama menikah sama dia lah. Pokoknya selama dia, aku kan jarak jauh ya nikahnya. Jadi aku di Jakarta, dia lagi dinas di Lampung saat itu gitu. Jadi dia pulang seminggu sekali. Ya selama pulang seminggu sekali aku di-charge lah itu pakai air-airan itu seperti itu. Terus malam-malam aku kayak diperiksa-periksa gini. Takut ada ininya ya, isinya. Ya aku malah takut lah istri gitu. Karena aku kan nggak ngerasa belajar, aku nggak ngerasa berguru. Ya salah mata dukunmu, kena melihat begitu ya gimana tuh, aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan itu sangat mengganggu sekali, mengganggu secara psikologi suamiku, hingga akhirnya saat dinyatakan positif hamil, ada permasalahan lagi gitu kan, ya aku bercerai, tapi karena nggak bisa lagi hamil, setelah aku melahirkan baru mari kita kunjungan ke pengadilan agama. Bisa tadi aku ke pengadilan agama habis melahirkan. Gak sedih tuh? Biasa aja. Biasa aja? Iya, karena udah dibilangin janda muda. Cuman aku ngomong gini, Eyang, ini mah kecepetan atuh Eyang. Mama cuma 5 bulan. Mungkin tugasnya biar punya keturunan aja. Iya, kodrati manusia aku harus jalani gitu loh. Cuman risalah kehidupan yang ada tercatat dalam hidupku, aku juga harus jalani gitu loh. Itulah baru aku sadar siapa aku, karena aku juga bertanya kepada Tuhan mau apa dengan hidupku. Baru setelah itu spiritual muncul semua. Aku single 10 tahun. Single 10 tahun. No, kalau ada lagu No Woman No Cry, aku No Boy No Cry. Iya. No Man No Cry lah ya. Karena aku karirku bagus. Aku hidupku hanya untuk kuliah, sekolah. Jadi aku kuliah lagi nih Kak. Kan aku tadinya lulusan hukum. Aku kuliah lagi ngambil spesialisasi analisis efek untuk ambil license dari OJK. Untuk kerja di pasar modal kita harus punya license. Jadi biar resmi bekerja. Aku dilamar nih Kak di perusahaan, bukan aku ngelamar, dilamar, alhamdulillah. Berkahnya gitu. Jadi menjaga kesucian karena aku jadi penari sakral kan Kak. Jadi penari sakral. Penari sakral khusus Jawa Barat. Jadi ada tarian yang Jawa Barat itu kan yang tahunya hanya Jaipong. Betul. Sedangkan ini ada namanya Niskala Jati. Itu adalah ibunya Tai Chi. Nah itu kalau orang timur tuh tarian sufi lah, karena pelarasan antara sang diri dengan alam semesta. Ya. Tapi kan teman-teman masih banyak yang nggak ngerti nih, penari sakral teh naon gitu. Ya penari sakral itu, kakak udah pernah nonton film Avatar kan? Yang si Hang Hang bisa manggil ini segala macam. Iya. Indonesia tuh punya. Dan adanya di Jawa Barat. Itu namanya Niskala Jati. Itu adalah ibunya Tai Chi, Intisari Tai Chi. Nah, tarian itu tidak ada koreografi. Iya, tidak ada. Jadi sesuai sambil kita nari itu, sambil kita asma Allahnya terus. Nah, ketika kita mau menari pun aku harus masuk ruangan khusus, aku puasa,
Puasa aku jalanin, biasanya aku jalaninnya puasa Daud, bukanya nggak pakai nyawa, nggak makan nyawa. Boleh makan ini ya, hewani ya. Jadi aku sempat vegetarian tuh lama, gitu. Jadi ya memang sih positifnya aku jadi sehat ya, maksudnya jadi jauh dari kolesterol, jauh dari asam urat gitu. Betul. Karena ya memang itu aja. Nah itu kok tariannya itu mengeluarkan kejatian diri kita, sukma kita, aura kita yang tertinggi tuh luar biasa pancarannya itu. Nah itu kalau di film Avatar itu aku bilang itu film benar, karena Indonesia pun punya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, guruku Kak, guruku bukan sulap, bukan apa, bagaimana dia melukis di langit lafaz Allah. Masya Allah ya. Satu. Yang kedua, aku melihat gimana guruku itu manggil ombak. Aku melihat guruku itu, jadi kita mau mandi air panas nih. Beliau tuh Masya Allah luar biasa. Beliau mau mandi air panas, kita udah pada nunggu nih Kak di Pelabuhan Ratu. Tapi orang di bawah tuh banyak banget, jadi nggak ada tempat kan. Saya bilang gini ke guru, Said, kan dia Habib ya. Said, ini kok kita nggak makan mandi-mandi kalau kayak gini, banyak banget orang. Terus kata Said gini, ya udah airnya kita pindahin aja. Hah? Ya aku masih polos Kak, nggak tahu tuh nih skala jati yang ternyata bisa untuk itu gitu loh. Terus pindahin saya, Feni mau airnya dicipratin ke Feni? Ya mau. Aku bilang gitu, bener. Beliau diam gitu, beliau gini. Berapa kali gerakan, air tuh nyiprat ke aku. Terus yang tadi air pancur yang tadinya dikerubunin sama orang-orang jadi ngegeser ke sini airnya. Ya jadi kan dia nggak kena, makanya cepat pulang deh. Oh, itu selama durasi berapa lama tuh bisa? Ya Allah Kak, cuman 5-10 menit Kak. Beliau itu memang guru yang luar biasa. Aku pertama kali melihat sosok ahli agama yang jauh dari syahwat, yang jauh dari hawa nafsu, namun ilmunya Masya Allah tabarakallah Kak. Aku bisa ngeliat bagaimana bias pelangi pindah ke badannya. Itu dari Niskala Jati. Dari Niskala Jati. Tapi kalau mau seperti itu ya harus jaga kesucian. Betul. Dan itu Teveni lakukan selama berapa? 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, jadi makanya apa no man no cry kan? Iya. Jadi bener-bener. hidupku ya udah spiritual gitu, secara spiritual. itu. Di luar aku sebagai wanita karir, ketika aku ke dunia spiritual aku menjalankan itu. Jadi dunia akhirat itu loh Kak. Iya. Dunia aku harus capai, akhirat aku capai. Di dalamnya aku digojlok yang namanya ketulusan, keikhlasan. Walaupun yang namanya ketulusan, ikhlas itu tidak pernah ada batas dan tidak akan pernah sanggup orang untuk mencapai itu semua. Setidaknya mendekati itu gitu loh. Nah itu aku ibarat kata nih kalau bisa nangis keluar darah saat itu, mungkin aku air mata darah yang akan keluar karena cobaannya ya Tuhan. Luar biasa. Aku ngidupin anak aku. Aku ditaruh sama guruku di suatu pekerjaan yang cobaan dunianya. Istilahnya aku bisa jadi cewek simpenan saat itu. Karena tergiur dengan materi yang luar biasa. Betul. Karena aku lingkungan aku tuh ibaratnya tuh orang yang punya uang itu uang paus yang no seri. Iya. Yang orang-orang yang gue nggak penting lah uang 5 miliar ada di kamu, nggak dipakai, nggak diambil juga gitu. Ibaratnya uang berapa puluhan miliar nggak diambil, nggak. Jadi untuk aku untuk jadi cewek yang macem-macem itu bisa banget. Tapi bagaimana aku bisa harus ngendalin itu. Sedangkan aku butuh untuk biayain anak. Aku kan nggak dinafkain sama yang sebelumnya, mantan nggak dinafkain. Jadi bagaimana aku bisa berjuang di kehidupan tanpa mengurangi harkat martabat aku sebagai wanita. Itu adalah ujian yang menurut aku terbesar. Iya. Kalau gitu. anak udah umur berapa sekarang? 18 tahun. Oh, alhamdulillah udah gede. Udah gede. Setelah itu kamu sempat married lagi? Ya, sempet. Berarti nggak jadi penari sakral lagi nih? Enggak, dan beliau meninggal juga. Oh. Aku langsung pakai jilbab kan. Aku langsung pakai hijab, langsung pakai hijab itu karena cinta. Aku cinta sekali dengan beliau, sayang banget dengan beliau. Beliau itu mampu mendekatkan muridnya kepada Allah tanpa menekan, tanpa memerintah, tanpa memaksa, tapi dengan cinta.
aku kan orangnya nggak bisa dikerasin Kak, Yeah. nggak bisa dikerasin, nggak bisa dikasarin. Jadi dalam pencarian jati diri, aku menemukan sosok seperti itu, ya ada engkau lah segalanya jadinya gitu kan. Jadi memperkenalkan Allah, memperkenalkan agama tanpa harus menghujat. Aku tetap menjadi diriku sendiri dengan kesadaran aku harus pulang kepada kesejatian diriku. Dulu mah aku nggak ada pakaian kayak gini, pakaianku lebih sopan kuntilanak sama aku. Seksi banget. Parah. Sampai mama tuh pas aku pulang umroh, bilang, "Ma, aku mau pakai hijab." Mama langsung sujud syukur. Bajuku dibakar-bakarin semua. Akhirnya bajunya nggak ada di mata mama. Iya gitu. Berarti itu udah kesini ya? Udah. Pas beliau meninggal, aku sampai detik ini yang aku bilang kakak harus ziarah itu ke beliau. Yang Prabu yang ke-12 itu nggak bisa menggantikan sosok guru. Cuma pesan beliau adalah, Feni, ketika nanti saya tidak ada, carilah guru yang tidak diperbudak oleh syahwat. Jadikan dia guru. Tapi kalau dia masih ada syahwat yang tinggi, biar dia berkhotbah sekalipun, jangan kau jadikan dia guru. Karena sejatinya orang spiritual, sejatinya orang agama harus mengontrol syahwatnya. Itu yang aku pegang sekarang. Aku cari Kak, siapa yang aku jadikan guru? Ya sulit Kak. Tapi tar dulu nih penasaran. Tapi suami keduanya ini berwujud lah Kak. Aku pernah loh Kak, aku saking gak nafsunya sama laki-laki selama 10 tahun ya Kak. Aku ngomong gini tau nggak? Aku kan cinta banget sama Rasulullah ya. Aku bilang gini, ya Rasulullah, aku tuh nggak bisa jatuh cinta lagi. Udah nggak punya cintanya cuma cinta ke Allah, cinta ke alam. Pokoknya cintanya tuh bukan ke cinta ada, tapi asmara tuh nggak ada Kak. Aku dingin banget gitu kan. Terus kenapa engkau nggak nikahin aku aja ya Rasulullah? Gitu. Aku baru tahu sekarang. Aku baca Al-Quran. Ternyata kalau wanita yang dinikahi Rasulullah tidak boleh nikah dengan siapapun walaupun Rasulullah meninggal. Ya Allah, Gusti Allah, aku dosa banget. Ya, gitu, itu kan cita-cita. Iya, aku bilang ibaratnya seperti sosok Rasulullah. Iya, aku bilang gini Kak, ya Allah, ya Rasulullah, aku sangat mencintai. Bukankah cinta itu tanpa ruang dan waktu? Engkau bisa menikahi, kenapa nggak menikahi aku walaupun tidak bersentuh secara fisik, tidak apa-apa. Yang penting aku ngerasa aku punya suami, aku ngerasa punya tanggung jawab. Intinya aku pengen magerin diri aku biar aku nggak kena dunia malam. Betul. Karena pergaulan aku di dunia pasar modal, ya Allah Kak, itu namanya dunia pasar modal tuh bener-bener glamor banget. Nah aku sadar diri, aku harus kontrol dengan apa? Pacar nggak punya, pasangan gak punya, aku harus ngontrol dengan apa? Aku mintalah ke Rasulullah, nikahi aku biar aku ngerasa menjadi istri. Tapi bener aku jalanin, pulang aku tiap hari, orang gak ada yang tahu Kak. Di luar aku pakaian seksi, tiap hari aku pulang baca Al-Quran, aku gak berhenti. Sholat tahajud aku gak berhenti, mereka gak ada yang tahu. Karena aku suka mengelabui orang dalam arti kata, menguji orang dalam arti kata, sebagaimana sih hati kamu sehingga kamu sanggup menghujat manusia dengan covernya. Jadi nggak apa-apa ngehujat aku. Seperti ini, seperti satu itu dulu. Tapi kan kamu nggak tahu aku pulang aku ngapain. Iya, betul. Gitu. Jadi seru banget ya perjalanan hidup. Perjalanannya. Tapi kita ada satu kesamaan nih Teh. Apa tuh? Sama-sama seneng ke makam. Oh. Jadi kayak ziarah tuh kayak addicted banget. Nah, pasti kan orang tuh penasaran sama seperti apa yang orang suka tanya ke saya. Kenapa sih seneng banget ke makam? Nah, ini jawabannya dari Teh Feni aja. Coba kenapa seneng ke makam? Jadi gini, pertama kita ke makam itu tujuannya adalah kita mengingat kematian. Betul. Hidup tuh kan harus ada rem Kak. Kalau kita ngikutin maunya kita mah gak bakal pernah selesai. Tapi aku sadar, aku perempuan, seorang ibu dan aku butuh rem. Itu satu. Kedua, aku sadar diri, aku manusia yang banyak kekurangan, banyak dosa. Nah, sedangkan beliau-beliau yang kita kunjungin itu adalah manusia yang pernah di hidupnya diberikan berkah dan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu dia. Ya kan? Jadi buat ngerem nih, macem-macem nah, gitu kan. Biar kita juga, maksudnya kita datang ke sini, kita tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ya, memang hakikatnya seperti itu. Maksudnya, ya Allah, beliau kan mendapat karomah darimu, berkah darimu. Ya semoga aku pun mendapatkan karomah dan berkah seperti juga. beliau yang telah mendahului kita, orang-orang soleh. Kan kita belum tentu seperti mereka bisa. Betul. Itu penghormatan, aku lebih ke situ dan tenang aja Kak rasanya ya kan? Tenang, betul. Suka tiba-tiba kangen gitu, Benar. ujuk-ujuk pengen kesana Benar, gitu. benar. Aduh. Benar, itu tarikan itu energinya. Iya, kirain aku doang. Itu benar. Iya, ayolah nanti kita ke makam mana gitu. Boleh, ayo, boleh. Emang aku memang senangnya ke situ. Di dalam perjalanan spiritual, apa aja hal-hal yang udah Teh Feni temuin? Hal yang paling gak aku lupain, ya ketika aku bersama beliau, guruku, karena banyak keindahan alam semesta yang aku dapat, dan kedua bagaimana proses aku mengenal Ibu Ratu. Ibu Ratu, gimana tuh? Itu. Tadi Ibu Ratu udah muncul kan? Gak tahu tuh tetet tuh. Bahas orang teh. Gitu. Iya. Nah itu di situ. Jadi ya salam buat beliau ya. Aku sangat mencintai, sangat gitu. Dan sekarang sebenarnya lagi rindu-rindunya. Cuman rindunya itu ya gimana tuh nih, rindu jadi kayak burung terbang. Ya udah terbang aja gitu kan. Nah, jadi sepanjang hidupku itu yang aku spiritual yang nggak bisa aku lupain, ketika aku habis mandi di laut, satu tuh ya, aku tuh paling suka langit senja. Ketika langit senja tuh paling favorit aku. Tambah ada pelangi saat itu di pantai. Nah beliau itu tahu gitu loh, aku suka itu. Terus beliau ya dengan ilmu yang luar biasanya itu cahaya bias pelangi ada di badannya beliau. Itu jam berapa itu Teh? Gimana? 5:30. 5:30 sore di pantainya Pelabuhan Ratu Sukawayana. Oh, di Sukawayana. Vini suka pelangi ya? Iya Said. Aku nggak tahu kenapa dia sayang banget sama aku, karena dianggap tuh aku tuh bening-bening aja, hatinya polos-polos aja, nggak ada ambisi, nggak ada obsesi. Karena orang yang deketin beliau pasti minta hal duniawi, pasti. Sedangkan aku tuh nggak ada kepikiran apa-apa dengan aku dicintai, aku mencintai udah. Bucin banget saat itu karena aku menemukan semua figur di dalam diri beliau gitu loh. Nah, satu itu. Kedua, pertama kali aku jumpa dengan beliau itu kan nggak bisa langsung ketemu. Karena semua perempuan tidak mudah bertemu dengan beliau. Betul. Beliau sangat jaga jarak dengan wanita. Nah, aku ketemu sama Abah itu asistennya. Itu pun ketemu karena kebetulan. Jadi keluargaku semua sudah bermahabbah ke beliau. Aku generasi terakhir. Nah, aku diajak leteh ke Bogor nih, kucuk. Abis selesai skripsi aku diajak liburan lah intinya ke rumah si Abah. Pas aku masuk pintu, si Abah kan nongak begini ngeliat aku, siapa itu tamu ya? Dia kaget di situ. Ternyata itu dia kaget? Aku digandeng sama ibu. Oh. Digandeng sama ibu. Nah saat itu ya aku nggak tahu. Terus langsung si Abah nulis harus hari itu juga segera ke Pelabuhan Ratu ke Sukawayana. Dan dilalahnya aku ikutin, aku nurut Langsung ke Pelabuhan Langsung. Dulu kan belum ada tol Bocimi ya, belum ada kan. Nah aku berangkat langsung sama om dan tanteku, aku diantar sama mamaku juga, aku diantar pergi. Aku berangkat nggak nunggu lama-lama, sampailah aku di Pelabuhan Ratu, sampai aku di Sukawayana, aku diminta suruh wudhu dulu. Jadi dimanapun kamu ketemu air, kamu harus wudhu, biar tidak ada bala yang kena ke kita gitu loh. Aku wudhu, setelah aku wudhu, aku berendam mandi sambil aku baca itu. Aku diam gitu tiba-tiba ada pusaran air ngelilingin aku, keluarlah harum yang Masya Allah tabarakallah wangi. Yang aku ingat hanya bau melati dan bau sedap malam. Yang satu ini aku nggak tahu nih wangi apa, karena wanginya itu nggak ada di parfum, nggak ada di mana-mana gitu. Luar biasa sekali, wangi banget Aku begini. Nah, aku kan saat itu hanya tahu ucapan salam itu Assalamualaikum. Aku nggak tahu yang namanya Sampurasun, aku nggak tahu.
Nah saat itu tiba-tiba mulutku selaras dengan hati, kayak merasa tuh, ya aku emang di sini gitu. Aku bilang sampurasun assalamualaikum, aku posisinya masih begini, tapi aku ada rasa ketarik, aku pengen lihat nih. Aku ngeliat dikit gini, ya Allah teh, cantik yang minta ampun. Bukan cantik, indah. Iya, karena nggak ada orang yang seperti itu yang ya, nggak bisa penggambaran. Kalau hanya cantik itu kan hanya bisa diukur dengan fisik ya. Tapi aku lebih bilang bahwa Ibu Ratu Pramestisari itu adalah sosok yang sangat indah. Nah, disitulah pengalaman yang selama spiritual yang nggak aku lupain. Dari 1, kedua itu ya. Nah setelah itu baru aku bisa ketemu guruku. Nah, tidak semua orang bisa tahu nama aslinya Ibu. Iya. Itu kapan tahu bahwa nama aslinya Ibu tuh? Ya beliau, ya jadi gini ceritanya. Udah pada saat itu langsung dikasih tahu apa? Enggak ada prosesnya lagi. Tetap ada proses yang harus aku jalanin gitu kan. Nah terus saat itu aku ke rumah beliau pun nggak langsung dikasih tahu. Cuman beliau bilang saat ketemu kamu, dia tuh kaget dan badannya pada sakit semua karena selama ini yang saya tunggu datang. Jadi dia tuh nunggu aku berpuluh-puluh tahun, Teteh. Depan rumah, kemana ini dia. Nah, aku datang saat itu, makanya beliau kaget di situ gitu loh. Ternyata datang kayak begini, petakilan, rambut diwarnain, nggak ada unsur ibu-ibu. Nggak ada, Teteh, nggak ada pakai hijab, rambut diwarnai bener-bener kayak gitu, kan anak muda gitu, pakai rok mini. Ya karena aku tanyakan kenapa dititipin ke dalam diri saya untuk mengelabui. Ada cerita seremnya itu, Teteh. Ada cerita seremnya. Nah, terus ceritanya aku ketemu, aku dikasih tahu namaku siapa dalamnya, sukmaku, dan siapa posisinya ini di dalam lingkaran Ibu Ratu, dikasih tahu. Terus aku disuruh tawasul terus, karena memang ada 2 kan. Nah ini dia ini yang penghubung itu dengan Ibu. Siapa sosok ini di sisi Ibu itu. Aku dikasih tahu. Nah terus udah. Tetap nggak aku gunain itu, Teteh, karena bagiku dengan mencintai guruku udah cukup. Udah cukup. Karena aku nggak pengen dunia apa. Aku bilang gini, itulah kenapa Allah titipin ke kamu. Karena kamu nggak ada ambisi dan tujuan atau apa. Andai pun kamu dikasih, pasti kamu cuma mintanya untuk apa? Saya pengen orang yang saya sayangin, yang saya cintai, punya posisi yang terbaik di sisi Allah. Saya minta itu. Anggap aja tuh green card saya di akhirat. Jaminan untuk orang-orang yang saya kasih dan saya cintai, walaupun itu bukan keluarga saya bilang gitu. Jadi cuma minta itu doang. Wajar aja kamu dititipin sama Allah. Karena aku nggak ada kepingin ini, kepingin itu, nggak ada. Sampai detik ini pun hanya kasih jaminan aku, ya Allah, dan orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi di sisi Rasulullah SAW. Kalau di sisi semua mah nggak mungkin lah, di sisi Allah mah nggak mungkin. Minimal ya di sisi para aulia Allah gitu, ada di sisi yang terbaik gitu kan. Itu aja. Minta aku seperti itu gitu loh. Nah setelah itu aku pulang, Kak. Pulang dalam waktu lama. Ada satu lagi nih, Kak. Aku mandi lagi habis dari Pelabuhan Ratu. Pas pulang aku mandi, air mati. Terus aku numpang mandi di rumahnya guru. Anehnya di kamar mandi luar, kan guru kan ada 2 kamar mandi di kamar sama kamar mandi di luar kan. Yang di luar ini mati juga, jadi mau nggak mau aku disuruh mandi di kamar mandi beliau. Tapi beliau di luar sama adikku biar nggak ada fitnah gitu kan. Aku mandi dalam, aku ngelihat mahkota yang kayak patung di bawah, tapi nggak ada giniannya, cuma mahkotanya aja tinggi. Itu ada batu warnanya salah satu ini hijau, orange di mahkotanya itu. Nah terus, Kak, tiba-tiba pas aku lagi mandi ada yang keluar dari tubuhku. Apa tuh? Kayak naga kecil gitu loh, Kak. Warnanya hijau. Untung yang keluar bukan ayam, karena kan aku takut ayam, Kak. Kalau naga itu mah asuhannya Ibu Ratu kan? Kakak udah serius? Berarti ini Ibu Ratu ya, bukan Nyai ya? Terus keluar nih, Kak, itunya
naganya Kak keluar. Aku, ya namanya sesuatu yang keluar dalam tubuh kamu, pasti kan kamu, ini apa nih, panik dong Kak. Iya, betul. Aku ngerasa kayak, ini mampunya saya gitu, padahal nggak diceritain. Udah mulai, ini nih, udah mulai on nih di dalam nih, udah mulai di onin, udah mulai pulang. Nah terus pas aku ambil nih Kak, malah aku bilang, Assalamualaikum sampurasun. Dia ngulet Kak, baru aku tahu dia naga sebesar ini, warnanya kayak hijau giok. Kayak gitu. Nah terus udah nih, aku lepaskan itu kan, aku diem aja. Aku mau nanya ke guru, sungkan. Gimana mau ceritain gitu ya? Ceritain tentang ini kan cerita-cerita hubungan mandi, aku hormat banget sama beliau. Tapi nggak bisa nih, harus cerita. Beliau udah nangkep itu. Kenapa Feni ada yang mau diceritain? Aku ceritalah semua. Ternyata itu adalah intisari, kata beliau nih ya, itu intisari dari kujang. Yang dicari sama petapa. Ini mah terusin. Dicari sama Furi Harun. Waduh, dicari sama Furi Harun. Itu dicari sama itu. Nah itu adalah intisari dari kujang itu. Nah kenapa ditanam di aku? Ya karena ya memang aku jadi kata beliau tuh ya memang dikelabui, ditaruh di kamu, karena kalau aman, itu aman gitu, nggak dipakai aneh-aneh. Pernah ada yang mau ngambil Kak Kiai dari Padang. Kok bisa? Tapi dia dipermalukan sih akhirnya. Jadi ketemu gurunya tanteku. Dia alasannya pengen ngerukiah aku. Terus Feni katanya tante kamu mau dirukiah, kata mama. Rukiah aja. Karena aku nggak ngerasa ada apa-apa. Rukiah aja, aku bilang gitu. Di rukiah nih Kak, udah duduk adep-adepan. Terus dia dengan pakai ilmu sembur kan jijik ya. Terus sembur apa? Terus udah aku dibaca-bacain dengan dia segala macam gitu kan. Nah, dia pakai bahasa Arab kan. Aku kan nggak bisa bahasa Arab Kak. Tiba-tiba pas aku nunduk begini, aku melek, aku ajak ngomong dengan bahasa Arab dia. Itu kata adikku. Mbak Feni bisa ngomong pakai bahasa Arab, tapi nggak sadar. Nggak. Terus? Itu menurut cerita ibuku sama adikku. Terus pas ketika aku ngomong dengan bahasa Arab, tiba-tiba si kiai yang ngaku kiai ini langsung sungkem ke aku. Sungkem karena beliau udah hadir. Pakaiannya gold semua, emas semua, sampai jubahnya semua emas. Beliau hadir karena dia tujuannya, niatnya baru dia ngomong, saya mau ngambil itu. Oh, alasannya mau merukiah. Tapi bahasanya dia mustika. Jadi dia tuh kayak disuruh memburah tuh kayak digini loh. Ngomong, mau ngapain? Kayak digituin gitu loh, mau ngapain kamu ngomong gitu. Akhirnya saya kesini datang, niatnya mau ngambil itu, mau ngambil apa? Bahasanya dia mustika. Tapi yang jaga jateng. Itu bukan dari ibu. Allah nitipin, ini bahasanya si kiai ini ya. Nggak tahu kiai, nggak tahu ustadz lah, ngaku-ngaku atau gimana ya. Allah nitipin berkah itu, gift itu, tapi yang jaga ibu. Gitu loh, ditaruh di situ. Ya dibuktiin tadi yang di Pelabuhan Ratu yang naga itu. Betul. Ya, nah dia memandangnya itu adalah sesuatu emas di dalam tubuhku. Yang di mata yang dia lihat emas. Dia mau ngambil itu. Nah itu kan pertama kan dia niatnya berarti mau mencuri dong, bukan haknya dia. Dan kedua si yang punya raga ini, aku ini kan nggak tahu apa yang ada dalam diri aku nggak tahu. Aku cuma satu sering pertanyaan, kenapa ada di aku? Dan cobaan aku tuh berat banget. Aku kan nggak mau, istilahnya kalau ada yang mau ya udah untuk istilah seperti itu kasarnya gitu kan. Karena aku berat, ini berat banget Kak. Cobaan hidupnya berat. Sangat berat, sangat gitu. Nah gimana aku harus tetap, udah cobaan berat, aku harus pulang tetap ke kejatian diri aku. Tetap di jalannya, tidak boleh melencang kan tuh nggak gampang Kak. Tetap harus ngegedein anak. Iya, tetap harus itu semua. Tapi rezekinya banyak. Amin, iya kan? Amin ya Allah. Banyak. Amin. Nah jadi seperti itu. Jadi next kita bakalan bahas mau ke makam mana gitu ya,
Teh Feni, karena kan Teh Feni sering syuting horor. Nah gitu. Yang kemarin Teh Feni udah pernah syuting ke Uyut Esi, Kak Furi udah datang. Next mungkin Teteh mau ngajak Furi kemana? Ke Gunung Salak lagi, tapi ke Arca Domas. Oh, nah ya. Ke Arca Domas. Tapi ini medium kita nggak terlalu tinggi kalau di situ. Tinggian kemarin tuh. enggak. Ini enak banget. Ada saungnya. Terus kita bisa mesen makanan kalau mau masak sayur asam tadi masak di situ. Kamar mandi juga ada. Jadi nggak yang kalau kemarin itu memang keras sekali. Keras sekali ya. Oh, berarti ada nih yang Arca Domas. Tapi harus sama Teh Feni ya. Insya Allah. Oke deh, satu lagi pertanyaannya, pengalaman horor pas syuting nih. Nanti kan kita mau syuting bareng insya Allah ya. Tapi pengalaman Teteh pas syuting horor di makam yang paling horor deh, makam yang agak susah dikendaliin. Di makam tapi ya. Kalau di makam enak-enak. Oh enak-enak ya udah yang di selain makam. Jadi ceritanya gini, tapi ada lucunya. Aku syuting di rumah udah terbengkalai, udah ramah sekali. Aku pengen membongkar sesuatu sejarah histori dari tempat tersebut. Di mana tuh? Di daerah Sentul. Oke, terus? Dapatlah sejarahnya. Tapi endingnya ini justru membongkar aib pemiliknya. Bukan. Ada aib, adalah aib nanti aku ceritain di luar ini. Jadi ternyata aku tuh dikirim, Kak. Oh. Pakai ilmu Bali, Kak. Ilmu Bali. Terus? Semacam kayak leak gitu. Aku dikirim, Kak, gitu kan. Aku dikirim gitu kan untuk ngidin aku, tapi dia malah minta jadi ikut sama aku, Kak. Minta jadi anak buah? Iya, minta ikut karena dia nggak dikasih makan, Kak. Dia nggak mau, dia nggak mau keluar, nggak mau disuruh keluar, dia nggak mau karena dia mau bercerita dulu gitu loh, kayak ibarat kita kata kalau manusia, dulu saya mau ngomong dulu gitu. Dulu, jangan dulu di ini. Ada yang mau disampaikan dulu. Ini nggak mau keluar, Kak. Pasti tanya, ternyata dia jujur, dia niatnya mau matiin aku. Di situ Teh. Dia mau matiin aku, dikasih tahu siapa orangnya. Tapi karena si perjanjiannya itu putus, ibaratnya dia nggak dikasih makan lagi. Oh. Dia minta ikut aku, gitu. Aku nggak mau, aku kerjain, aku jailin nih. Ya udah, kalau misalnya nggak dikasih makan ya kerjain aja yang itu, gitu. Iya kan? Beneran dikerjain? Nggak tahu, aku nggak tahu, aku gituin aja gitu kan. Akhirnya aku ngebatin gitu, ya udah. Kalau emang misalnya nggak dikasih makan ya tuntut aja minta makan. Aku nggak mau, dia minta jadi ikut aku, minta untuk ngebales, dan dia bilang kalau dia mau ngebales orang tersebut atas perintah aku. Tapi Teh Feni pada saat dia ngasih tahu kenal emang sama orang ya itu? Kenal banget, emang jahat banget. Kenal secara duniawi emang na'udzubillah min dzalik. Dulunya pernah dekat? Ya memang bukan dulunya, emang deket banget. Deket banget, itu nanti di luar itu. Jadi masih ada kaitan keluarga. Ya masih kaitan keluarga, dan dia pengen matiin aku, cuman ya alhamdulillah ya Allah. Ya memang kan aku tuh bersumpah, Kak. Ya Allah, apapun, siapapun, ilmu apapun yang hadir ke dalam tubuhku untuk melukai, untuk zolim, aku hanya milik Engkau ya Allah. Jika kematianku karena Engkau ya Allah, aku ridho. Tapi jika kematianku karena perbuatan syaitan atau iblis, kembalikan lagi padamu biar berhadapan denganmu ya Allah, gitu. Itu sumpahku. Betul. Nah, pesan-pesan buat penontonnya Teh Furi deh. Pesan untuk apa nih? Pesan karena banyak temen-temennya Furi yang pada seneng ziarah juga tuh. Pesan-pesan dari seorang Feni apa? Pesan aku untuk kamu yang suka dengan ziarah, jalanin terus gitu. Jadi banyak perdebatan antara pro dan kontra bahwa ziarah itu haram, ziarah itu tidak boleh lah, banyaklah hal-hal seperti itu yang sangat memudahkan kata haram dan sangat memudahkan merasa memiliki surga gitu loh.
Nah, di sini maksud aku, ziarah itu seperti tadi aku bilang, ziarah itu untuk mengingat kita kepada kematian, merem. Bahwa ending dalam kehidupan kita, mau kita kemana aja, endingnya kita akan seperti ini, kita akan pulang ya. Dan kedua, kita ziarah itu bukan berarti kita minta kepada makam, tidak. Nah, kita sadar yang kita ziarahin ini adalah para wali Allah yang masa hidupnya diberikan karomah, diberikan berkah. Kita belum tentu dapat itu karomah. Betul. Gitu. Beliau itu adalah orang-orang terpilih. Kita datang ke sana tetap berdoa kepada Allah, namun dengan bahasa, ya Allah, kabulkanlah doaku, kabulkanlah segala hajatku dengan karomah yang pernah Allah berikan kepada para wali Allah ini, dan semoga itu menjadi pengabul doa-doaku. Begitu. Begitu ya teman-teman, jadi jangan salah persepsi gitu. Hatur nuhun ya Teh Feni, Sami-sami. ini mani resep pisan ngobrolnya ya. Pokoknya nanti next kita harus ke Artedomas dulu ya. Ya, dulu. yang dekat Ya. dulu aja dan Betul. tapi energi bagus. Iya, amin. Oke teman-teman, buat kalian yang punya pertanyaan silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa ya subscribe juga YouTube-nya Teh Feni dan juga follow Instagram-nya berikut ini. See you on the next episode. Assalamualaikum.